Oke, selanjutnya kita akan ngebahas deret geometri. Seperti kayak deret aritmatika, nah deret geometri berarti nanti penjumlahannya juga. Nah, seperti di SMP mungkin kalian sudah mengenal SN ya. SN geometri. Nah, ada berapa? Ada 2. Tapi sebelum ke SN kita mengingat UN-nya dulu. UN-nya geometri A R pangkat N-1. Nah, sekarang SN-nya. SN-nya geometri itu ada 2. Oke, mungkin waktu di SMP diajarnya gini, SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Terus yang kedua, SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R per R min 1. Nah, ini kalau di sini 1 min R, di sini juga 1 min R. Kalau di sini R min 1, di sini juga R min 1. Nah, kapan menggunakan yang atas, kapan menggunakan yang bawah? Menggunakan yang atas jika kondisi R-nya itu kurang dari 1. R kurang dari 1. Kapan menggunakan yang bawah? Ketika kondisi R-nya nanti lebih dari 1. Nah, terus yang perlu diperhatikan di bagian sini, ini yang sering keliru adalah ini ya, posisi R pangkatnya. Kalau kan beda dengan yang ini, yang R pangkat N-1 kan beda kan. Nah, kalau ini kan N-1 nya satu kesatuan, jadi ke atas semua. Tapi kalau di deret ini N nya di sini tapi satunya di bawah, jadi jangan sampai keliru. Yang sering keliru kadang yang masalah itu, jadi N-1 nya kalau deret dia beda dengan yang UN, kondisi N-1 nya ini. Nah, itu beda. Ya gitu ya, diingat-ingat ada 2 SN, tergantung nanti rasionya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Oke, sekarang kita coba mengerjakan latihan 5. Kalau di LKS itu ada di halaman 34, mulai dari nomor 1. Diketahui suatu deret geometri memiliki suku pertama 6. Berarti di sini ada kata-kata suku pertama 6. Ini ya, suku pertama 6, berarti kita bisa menuliskan dengan A sama dengan 6. Dan suku keempat, berarti kita bisa menuliskan dengan U4 sama dengan 48, sedangkan suku keempat itu bisa kita ganti dengan AR pangkat N-1, berarti 4 kurangi 1. AR pangkat 3 sama dengan 48. Kalau tadi kita dapat A-nya 6, berarti ini kita ganti dengan 6 kali R pangkat 3 sama dengan 48. Sama dengan 48. Berarti R pangkat 3 sama dengan 48 nya bisa dicoret sama 6, berarti dapat 8. Maka berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? 2. Berarti rasionya dapat 2. Nah, terus ada lagi keterangan di sini, jika jumlah semua suku 6138, sedangkan ini kondisi rasionya adalah R-nya lebih dari 1. Berarti kalau lebih dari 1, nanti SN-nya kita pakai cara yang A kali R pangkat N-1 per R-1. Ini ya, diingat-ingat untuk SN yang R-nya lebih dari 1, berarti pakai cara yang ini. Karena kondisi R-nya tadi lebih dari 1, kan 2 lebih dari 1. Oke, nah di situ diketahui jika jumlah semua suku 6138, berarti 6138 itu sama aja dengan SN. Tapi kita nggak ngerti banyak bilangannya berapa atau N-nya berapa, kita belum tahu. Nah, yang ini yang mau kita cari. Berarti 6138 kita isikan di sini. Berarti ini kita ganti dengan angka 6138 sama dengan
A-nya kita ganti 6, rasionya 2, pangkat N-nya belum tahu, min 1 per rasionya 2 dikurangi 1. Berarti hasilnya 6, 1, 38 sama dengan 6 kali 2 pangkat N min 1. Kan 2 dikurangi 1 kan 1, jadi kan nggak masalah, nggak ngaruh gitu loh. Jadi tinggal 6 kali 2 pangkat N min 1. Nah, 6138 ini bisa nggak sih kita bagi sama 6? Coba kita hitung. 6138 kita bagi 6. Oh, bisa, 1023. Ini bisa kita coret ternyata. Berarti di sini masih 1023. Di sini masih 2 pangkat N min 1. Terus apa yang kita lakuin? Nah, 1023-nya kita jumlah sama 1. Di sini masih 2 pangkat N. Nah, 1023 ditambah 1 itu 1024 sama dengan 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1024? Nah, jawabannya N sama dengan 10. Berarti 2 pangkat, karena 2 pangkat 10 sama dengan 1024. 2 kali 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 256, terus 512 kali 2, 1024. Berarti pertanyaan di sini, tentukan banyak suku pada deret geometri banyak suku, N-nya sama dengan 10. Nah, itu tadi jawaban untuk latihan 5 nomor 1. Oke, kita akan menjawab soal latihan 5 yang nomor 2. Diketahui suatu deret geometri memiliki suku kedua. Suku keduanya sama dengan 10, berarti kita bisa menuliskan dengan U2 sama dengan 10. Dan suku kelima, tadi U2 10 dan suku kelima sama dengan 80, berarti U5 sama dengan 80. Nah, suku kedua kita bisa tuliskan dengan AR, kan AR pangkat N-1, berarti 2 kurangi 1, 1. Baik. Maka kita tuliskan menjadi AR sama dengan 10. Terus kalau U5 berarti menjadi AR pangkat 4, karena 5 kurangi 1, 4, 80. Nah, ini kayak latihan 4 sebelumnya. Kalian untuk mencari A sama R, kalian prioritasin R-nya yang paling gede di atas atau angkanya yang di atas. Nah, ini kebetulan di sini itu R-nya yang gede di sini dan angkanya yang gede di sini. Jadi ini nggak membingungkan ya. Kalau misalnya nanti pangkatnya gede di sini, mending kalau saya ya diprioritasin pangkatnya yang paling gede itu posisi di atas. Ingat-ingat ya, supaya nanti pangkatnya nggak negatif. Karena kalau pangkatnya negatif tuh akan membuat kita riweh gitu ya. Mending pangkatnya yang paling gede itu ditaruh di atas. Nah, untuk kasus ini pangkatnya yang gede kan R pangkat 4. Dan kebetulan juga di sini 80 sama 10 kan gede 80, berarti posisi 80 nanti akan di atas. Nah, jadi posisinya gini. Maksud dari pangkat yang gede di atas, nanti nyusunnya jadi gini. AR4 per AR. Jadi 4 itu posisinya akan di atas karena pangkat 4 sama di sini pangkatnya 1, ini kan pangkatnya 4, di sini pangkatnya 1 yang nggak pernah tulis. Nah, 4-nya ditaruh di atas gitu. Jadi usahakan kalau saran saya mending yang punya pangkat tertinggi dikasih di atas supaya nanti pangkatnya nggak negatif. Nah, AR pangkat 4 tadi 80, terus AR di sini 10, berarti A-nya bisa kita coret, R-nya berarti tinggal R pangkat 3. Nah, maksudnya di sini loh. Kalau pangkat yang paling gede di atas, di sini pangkatnya akan positif. Tapi kalau pangkat yang paling gede di bawah, nanti pangkatnya akan negatif dan itu agak membuat riweh aja sih. Maka usahakan ya kalau saran saya dibuat yang pangkat paling gede di atas. Terus 80 dibagi 10 berapa? 8. Berarti berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Rasionya sama dengan 2. Berarti sudah ketemu rasionya sama dengan 2. Sekarang suku pertama boleh dimasukkan di sini. Berarti A kali rasionya tadi kita ganti 2 sama dengan 10.
ini A kali R, berarti rasionya diganti sama 2 sama dengan 10. Maka A kali 2 berarti A nya sama dengan 5, atau 5 kali 2 10, maka A nya 5. Maka sudah ketemu rasionya sama dengan 5, suku pertamanya sama dengan rasionya 2, suku pertamanya 5. Udah ngejawab soal nomor 2A. Sekarang soal nomor 2B. Nah, soal nomor 2B adalah jumlah 12 suku pertama. Berarti kalian, ini soal nomor A, ini yang B. Kalian mencari S12, 12 suku pertama. Nah, kalau kita lihat rasionya tadi, rasionya kondisinya lebih dari 1. Berarti kalian pakai cara A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, gini. Karena kondisinya rasionya itu lebih dari 1. Berarti pakai cara ini. Nah, kemudian kita ganti nih A-nya sama suku pertama. Nah, suku pertamanya tadi kita berapa hitung awal? 5. Rasionya kita dapat 2. Terus karena di sini N-nya 12 berarti ini diganti sama angka 2 pangkat 12 minus 1 per rasionya 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan sama dengan 1, jadi nggak ngaruh ya, nanti hasilnya tinggal 5 kali 2 pangkat 12 minus 1. Nah, hati-hati nih 12 nya bukan dikurangi 1 ya, tapi nanti 12 nya buat menghitung 2 pangkat 12 dulu. Nah, sekarang kita hitung, berarti sama dengan 5 kali, nah 2 pangkat 12 itu berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 12 kali. Nah, kalau kita hitung ini ya, 4096. 2 pangkat 12 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4, 8, 22, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512 sama kali 2 lagi 1000 berapa? 24 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ketemu 4096 dikurangi 1. Berarti hasilnya tinggal 5 kali 4095. Berarti hasilnya berapa? 20-an ribu ya. Kita dapat 20, kok dihitung 20.475. Nih, berarti jawabannya adalah 20.475. Itu jumlah dari 12 suku. Nah, nomor 2 sudah terjawab, 2A dan 2B. Oke, kita menjawab latihan 5 nomor 3. Nah, ini agak ya kita butuh ini pinter ngolah-ngolah aljabarnya aja sih. Oke, kita lihat di sini soalnya. Diketahui jumlah 3 suku pertama di geometri dengan rasio bilangan bulat adalah 49. Maksud dari 3 suku pertama berarti artinya jumlah ya, jumlah 3 suku pertama berarti orang pertama ditambah orang kedua ditambah orang ketiga, itu hasilnya adalah 49. Nah, ini maksudnya. Terus jika hasil kali suku pertama dan suku ketiga, berarti maksudnya adalah U1 dikali sama U3 itu hasilnya adalah 196. Oke, kalau dari ini kita olah dulu. Berarti kalau dari ini kita olah menjadi A kali suku ketiga, berarti AR pangkat 2 3 kurangi 1 sama dengan 196. Berarti ini menjadi A kali R kuadrat berdasarkan sifat bilangan berpangkat kemarin. Kalau ada A kali A berarti pangkatnya ditambah, maka menjadi A pangkat 2 R pangkat 2 sama dengan 196. Nah, ini kita simpan dulu boleh, atau kita buat gini. Karena ini sama-sama punya kuadrat, berarti AR kuadrat gini. Kan kemarin aturan bilangan berpangkat kalau ada AR kuadrat gini kan balik lagi ke gini, A kuadrat R kuadrat. A kuadrat R kuadrat. Ini aturan bilangan berpangkat. Nah, ini kebetulan kan dia kan
sama-sama punya pangkat 2. Jadi kayak dikumpulin, jadi AR kuadrat sama dengan 196. Ini berdasarkan aturan bilangan berpangkat. Jadi mereka itu orangnya sama tapi tampilannya berbeda gitu. Nah, berarti AR sama dengan berapa pangkatin 2 yang hasilnya 196, berarti 14. Berarti nilai AR sama dengan 14. Karena AR kuadrat itu kan artinya AR dikali AR. Berarti 1 kali AR itu nilainya 14 kali 14. Berarti nilai AR sendiri adalah 14 karena 14 kuadrat adalah 196. Terus kita buat kayak gini misalnya. A sama dengan berarti 14-nya kita bagi sama R. Oke, ini buat apa? Nanti kita simpan. AR sama dengan 14, berarti A-nya sama dengan 14 per R, atau R sama dengan 14 per A juga boleh. AR sama dengan 14, dibuat R sama dengan boleh, dibuat A sama dengan boleh. Tapi kalau di sini saya buat A sama dengan 14 per R. Nah, sekarang ini buat apa? Ini buat ini, yang ini. Kita lihat di sini. Oke, kita kasih warna lain. Nah, ini akan masuk di sini. Tadi kan di awal kita punya U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 49. Berarti kita ubah ke geometri semua. Berarti A tambah suku kedua itu berarti AR, suku ketiga itu berarti AR pangkat 2 sama dengan 49. Nah, ini yang akan kita olah. Tadi di awal ini kita mendapatkan A sama dengan 14 per R. Berarti yang ada huruf A kita ganti sama 14 per R. Oke. Berarti ini kita ganti dengan 14 per R tambah yang ada A ya, kita ganti sama 14 per R kali R tambah yang ada A kita ganti sama 14 per R kali R kuadrat sama dengan 49. Nah, terus kita bisa hitung, kita coret dulu aja kali ya. 14 per R tambah ini bisa sama ini tinggal 14 tambah ini sama ini berarti tinggal 14 R sama dengan 49. Nah, sekarang kan masih ada pecahan biasa penyebut R. Berarti supaya R di bawah ini hilang, caranya adalah kita kalikan semua dengan R. Supaya apa? Penyebutnya R hilang. Berarti ketika 14 per R kita kali sama R, di sini tinggal 14 karena R-nya udah dicoret. Terus 14 kita kali sama R berarti tambah 14 R. Terus 14 ini kita kali sama R berarti jadi 14 R kuadrat. Sekarang nah, karena yang dikali R itu semua ruas, berarti yang 49 juga dikali sama R, maka dapat 49 R. Nah, sekarang itu kita buat kayak R kuadratnya itu jadi kayak persamaan kuadrat. Berarti posisinya jadi gini. 14 R kuadrat ditambah 14 R dikurang 49 R. Jadi kayak apa ya? Posisi si 49-nya maju. Terus ditambah 14 sama dengan 0. Jadi dijadiin 1. Berarti di sini tinggal 14 R kuadrat, tinggal masih 14 R kuadrat. Nah, 14 R dikurangi 49 berarti minus 35 R ditambah 14 sama dengan 0. Bentuknya akhirnya udah kayak persamaan kuadrat. Nah, ini kita boleh bagi dengan 7 semua, kan bisa bagi 7. Berarti tinggal 2 R kuadrat dibagi 7, 5R dibagi 7, 2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kuncinya kalian harus bisa pemfaktoran. Makanya waktu SMP dikuatin lagi pemfaktorannya di sini karena akan sering kepake. Nah, ini kita faktorin di sini
di sini ini sama dengan 0. Kita coba 2R. Nah sekarang berapa yang hasilnya? Ini dikaliin hasilnya 2, tapi bentar, di sini ada 2R nya. Jadi kita coba misalnya 1 ya. Nah ini kali ini agak beda kayak biasanya karena yang ini ada 2R nya. Jadi akan mempengaruhi orang yang paling belakang yang ada di sini. Gitu. Nah, berarti PR-nya kalian harus banyak berlatih pemfaktoran. Ibu rasa waktu SMP sudah. Jadi di sini SMA itu tinggal kayak lanjut terus gitu loh. Akan dipakai, diaplikasikan. Jadi materi SMP itu diaplikasikannya di SMA. Nah, harusnya ini sudah bisa. Nanti ngeceknya gini ya. Ini sama ini kalau kita cek berarti 2R kuadrat. Ini sama ini kalau kita cek menjadi min 2R. Ini sama ini kita cek min R. Ini sama ini kita cek menjadi plus 1. Oh, ibu ada yang keliru nggak ini? Ada yang keliru sepertinya. Berarti yang ini. Ini ada yang keliru ibu. Bukan 1 ya. Ada yang 2. Nah, kira-kira yang 2 yang mana ini? Yang 2 itu antara yang depan atau yang belakang. Nah, kita coba karena memang faktoran tuh gini. Kita taruh 2-nya di sini misalnya. 2 yang di sini kita taruh 1. Kita coba. Kita cek ya. Berarti kalau kita cek ini sama ini 2R kuadrat udah benar, ini sama ini min 4R udah benar, ini sama ini min R udah benar, ini sama ini min ketemu min itu plus 2, berarti kalau kita cek menjadi 2R kuadrat min 4 min R, berarti R nya menjadi min 5R plus 2. Cocok ya? Oke, cocok. Berarti persamaan ini masuk. Nah gitu, kalian harus belajar materi ini pemfaktoran. Pakai ABC boleh tapi lama. Oke, nah sekarang karena udah menemukan ini, berarti kita tinggal menuliskan 2R min 1 sama dengan 0, berarti 2R sama dengan 1, maka R sama dengan setengah, terus yang satunya R min 2 sama dengan 0, berarti R sama dengan 2. Oke, dari ini ya, ini sama dari yang ini. Nah, tapi kan ini rasionya ada 2, terus yang mana? Nah, kalau kita lihat di soal, di sini pertanyaannya adalah dengan rasio bilangan bulat. Nah, apakah setengah itu bilangan bulat? Bukan, dia bilangan pecahan. Berarti rasio yang kita pilih adalah yang R sama dengan 2. Nah, karena R sama dengan 2, tadi pertanyaannya apa sih? Oh, suku pertama dan rasio, berarti R-nya udah kejawab. R sama dengan 2. Berarti sekarang tinggal mencari suku pertama. Nah, suku pertama dari mana? Masukkan aja di sini yang kita persamaan yang awal tadi. Nih, yang awal. Berarti tinggal 14 dibagi rasionya tadi yang kita pilih adalah 2. Berarti 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, berarti jawabannya A-nya adalah 7. Nah, kita masukkan di sini. Berarti A sama dengan 7. Nih, masukin ke sini. Terus pertanyaannya selanjutnya, jumlah 7 suku pertama. Berarti mencari S7. Oke, S7. S7 nampak yang mana? Karena tadi rasionya kita sama dengan 2, berarti pakai cara yang A kali R pangkat N-1 per R-1. Berarti A-nya tadi kita dapat berapa sih A-nya? Mana tadi? Nah, ini A-nya 7. Berarti dapat A sama dengan 7. Berarti 7 kali rasionya 2, N-nya ini 7, berarti 7 minus 1 per 2 minus 1. Berarti 7 kali
Nah 2 pangkat 7 itu berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Berarti 7, 128 minus 1 per 2 kurangi 1 kan 1. Nah ini nggak ngaruh ya, baik tinggal 7 dikali 1, 2, 7. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 889. Nah agak lumayan panjang ya, dan ini butuh kemampuan aljabar. Nih, kemampuan aljabar terutama pas di sini nih. Di sini. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ngebahas soal latihan 5 nomor 4. Di antara bilangan 5 dan 1215 disisipkan 4 buah. Oke, sisipan. Masih ingat sisipan? Dan ini disisipkannya 4 buah, berarti dia masuk kategori genap. Nah, sisipan genap itu R aksen sama dengan di sini K plus 1 akar, di sini akar R. Nah, kalau ganjil ada dua kemungkinan, K plus 1 akar R atau minus K plus 1 akar R. Nah ini, jadi pertama kita mencari rasio daerah tersebut, berarti rasio daerah tersebut tuh rasio yang baru. Nah cara mencari rasio yang baru berarti sama dengan tadi K-nya, sisipannya ada berapa buah tadi? 4, berarti kita ganti dengan 4 tambah 1 akar R. Nah R-nya kita dapat dari 5 sama 1215, berarti R yang lama adalah dari 5 sama 1215 kan ada 2 bilangan. Nah cara mencari rasionya berarti kan tinggal 1215 kita bagi sama 5. Nah rasio yang lama itu kita dapat berapa nih? 243. Nah, berarti di sini kita isi dengan 243. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Berarti R aksen tuh R yang rasio yang baru. Berarti 5, 243. Berapa dipangkatin 5? Hasilnya adalah 243. Jawabannya adalah 3. Karena apa? Karena 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Kita cek ya, 3 kali 3 9, 27, 81, 243. Oke, berarti rasio yang baru dapat sama dengan 3. Oke, ini rasio yang baru sama dengan 3. Sekarang pertanyaannya, jumlah deret tersebut. Nah, jumlah deret tersebut berarti kita menghitung S berapa orang. Nah, S berapa orang? Tadi kan bilangannya tuh antara 5 sama 1215, kan awalnya ada dua bilangan. Disisipkan 4 buah, berarti tambah 4 orang, berarti bilangannya sekarang ada 6 orang. Nah, jumlah deret tersebut berarti kita sama aja mencari S6. Nah, ini perhatikan. S6 karena bilangan yang baru itu terdiri dari 6 orang. 2 orang lama ditambah 4 orang baru, jadinya yang baru ada 6 orang. Nah, karena tadi rasio yang baru dapat 3, ini dapat 3, berarti kita memakai cara A kali R pangkat N-1 per R-1. Kenapa? Karena rasionya lebih dari 1. Nah, suku pertamanya kita isi sama tadi antara bilangan. Berarti suku pertama yang mana? Yang 5. Oke, 5. Berarti kita isi di sini angka 5 kali rasio yang kita dapat tadi barusan 3. N-nya kita isi angka 6 dikurangi 1 per rasionya 3 dikurangi 1. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Berarti kalau kita hitung sama dengan 5, 3 pangkat 6 itu berapa? Tadi 243 kali 3, 729 ya, kurangi 1 per 3 kurangi 1, 2. Berarti hasilnya 5 kali 5. Nah,
5 kali 728 per 2 gini ya. Nah terus kalau kita coret bisa ya, kita coret dapat berapa? 728 dibagi 2, 728 dibagi 2, 364, berarti 364. Kita tinggal kaliin sama 5, 1820. Nah hasilnya 1820. Nah ini jawaban untuk latihan 5 nomor 4. Nah segini. Oke, soal latihan nomor 5 yang terakhir ya, nomor 5. Pesawat terbang melaju dengan kecepatan 200 km per jam pada jam pertama. Berarti ini sama aja dengan A. A sama dengan, atau suku pertamanya. Suku pertama atau A ya. A-nya berarti 200 km per jam. Artinya, 1 jam pertama dia dapat melaju sejauh 200 km. Gitu, artinya 200 km per jam. Atau kalau di fisika dulu VS per T atau JKW kalau dulu di SD waktu ada segitiga itu ya, jarak per waktu, VS per T. Nah jadi pertama itu dapat melaju 200 km per jam pada jam pertama. Nah kecepatan pada jam berikutnya 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Berarti artinya ini adalah rasio. Nah 1,5 itu sama aja dengan 3/2. Nah ini namanya rasio. Jadi rasionya adalah 3/2. Tentukan panjang lintasan seluruhnya dalam 4 jam pertama. Panjang lintasan itu kan berarti lintasan 1 jam pertama, 1 jam kedua, ditambah 1 jam ketiga, ditambah 1 jam keempat. Berarti sama aja mencari S4. Nah terus kita pakai yang mana? 3/2 itu kan 1,5. Kondisinya R-nya kan lebih dari 1. Berarti kita pakai cara yang A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah A-nya kita isi dengan 200, rasionya tadi 3/2 pangkat N-nya 4 minus 1 per rasionya 3/2 minus 1. Nah ini kalau nulisnya gini salah, karena kalau nulisnya gini 3-nya ini hanya pangkat 4-nya ini hanya punya E angka 3, padahal kan enggak. Padahal pangkat 4 itu punya E1 paket, maka dia dikurung gini. Nah gini baru benar. Jadi kalau nggak dikurung tadi pangkat 4-nya hanya punya E angka 3, tapi kalau dikurung berarti pangkat 4-nya punya E3 dan punya E2. Sekarang kita hitung, berarti sama dengan 200 kali, nah ini berarti 3-nya dipangkatin 4 dulu. Berapa 3 pangkat 4? 81 per, sekarang 2-nya dipangkatin 4 gantian, 2-nya pangkatin 4, berarti 2, 4, 8, 16, berarti 81 per 16 dikurangi 1 per, nah ini berarti 3/2 dikurangi 2/2. Ini berapa ini? Berarti 200 dikurangi 81 per 16 minus 16-nya kita jadiin 16 per 16 biar penyebutnya bisa kita samakan. Nah berarti per yang bawah tinggal berapa? 3/2 dikurangi 2/2, berarti sama aja, dia kurangi 2, tinggal setengah. Nah yang atas berarti tinggal 200 dikali 81 kurangi 16 itu berapa? 65 per 16 gitu ya. 65 per 16. 65 per 16 per di sini setengah. Ini kan. Nah, sekarang ini setengahnya itu kan awalnya gini ya. 265
per 16. Yang belum bisa, awalnya itu kan dibagi dengan setengahnya ini awalnya. Tapi terus kita bisa, kalau bagi kan ada kali silang, berarti nanti akhirnya dia dikali sama 2/1. Nah, maka di sini sama aja dengan 200-nya ini dikali sama 2. Berarti berapa? 400 dikali sama 65/16. Nah, ini bisa kita catat kali ya. Atau 400-nya langsung dikali sama 65 dibagi sama 16. Jawabannya 1625. Artinya 1625 itu apa? Berarti pada 4 jam pertama si pesawat tadi itu dapat menempuh jarak 1625. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 5. Berarti latihan 5 sudah selesai.